Halo movie lovers, kembali lagi sama aku di BP Channel TV, di tempat dimana aku akan mengulas film-film yang keren kayak aku dan yang seksi kayak aku. Kayak kata Mulan Jamaluddin, Mulan Jamila. Karena hanya di channel ini kalian bisa mendengar suaraku yang seksi dan aduhai untuk menceritakan spoiler film. Kok aku bilangnya kok kayak ini ya. Anyway, daripada nonton filmnya kelamaan, ya udah tonton di sini aja ya. Oke? Jangan lupa diklik subscribe-nya, share dan komen film apa lagi yang mau kita review berikutnya, oke? Film yang akan aku ulas kali ini berjudul Red Notice. Film ini menceritakan tentang kumpulan para pencuri elit yang akan mengguncang dunia. Film ini sendiri disutradarai oleh Rose dan Marcel Tarber dan secara resmi dirilis tahun 2021 kemarin. Bergenre action komedi. Film ini menyuguhkan banyak sekali intrik serta plot twist di dalam ceritanya, termasuk 3 pencuri yang kabur dari kejaran FBI, atau 3 pencuri ini berakhir tragis di penjara. Mari kita tonton dan ulas film ini sampai tuntas. Sebelum mulai ulas filmnya, mari kita kenalan dulu dengan 3 tokoh penting yang ada di film ini, yaitu The Bishop yang diperankan oleh aktris cantik Gal Gadot. Lalu dia juga punya pesaing bernama Nolan Booth, diperankan oleh aktor tampan Ryan Reynolds. Siapa sih yang nggak kenal Ryan Reynolds, ya kan? Kita juga akan berkenalan dengan agent profiler FBI bernama John Hartley yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Siapa lagi nggak kenal Dwayne Johnson? WWF penggemarnya, WWE yang penggemarnya itu pasti kenal dia. Di awal film kita akan mendengar narasi jika 3 telur emas merupakan sebuah karya pemberian Mark Antony kepada Ratu Cleopatra ketika mereka menikah. Ketika terjadi tragedi di mana kedua sejoli ini, Ratu Cleopatra serta Mark Antony tewas bunuh diri. Aduh, keberadaan 3 telur emas itu masih menjadi misteri karena di tahun 1907 seorang petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut dan akhirnya diburu oleh para kolektor dunia. Telur emas pertama berada di museum di Roma, yang kedua sempat dijadikan lelang oleh para kolektor, dan yang ketiga masih menjadi tanda tanya, di manakah engkau berdasang telur? Nah, di suatu pagi, John Hartley dan Inspektur Das mendatangi sebuah museum karena mereka mendapat informasi jika Nolan akan melakukan aksi pencurian di sana. For your information, Nolan ini DPO Interpol ya. Hartley dan Inspektur Das meminta segala akses ditutup agar Nolan tak bisa kabur atau kebong dari tempat itu. Di tengah pameran yang sedang berlangsung, Hartley berhasil membuktikan jika telur tersebut adalah palsu, yang asli telah dicuri oleh Nolan. Kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan hingga keluar area museum. Akan tetapi Nolan berhasil lari dari kejaran Hartley. Beberapa jam kemudian, ketika berada di resortnya di Pulau Bali, Nolan dikejutkan akan kedatangan Hartley dan tim FBI yang berhasil menemukannya, dan ia pun ditangkap. Telur emas itu pun diangkut bersamaan dengan Nolan. Yang tak disadarin, The Bishop telah mengincar telur itu dengan menyamar menjadi polisi. 32 jam kemudian, berapa itu ya? Berarti 30 jam, 1 hari 8 jam kemudian, di kota Roma, Inspektur Das bertemu dengan Hartley. Das mengatakan jika telur yang mereka amankan di Bali itu adalah replika, serta telah ditemukan transferan uang ke sebuah rekening senilai $8 juta atas nama Hartley. Dengan bukti itu, Hartley pun dikirim ke penjara. Scene berikutnya berpindah ke Rusia, di mana Nolan dan Hartley ternyata menjadi teman satu sel di penjara tersebut. Nolan mulai mendoktrin Hartley jika mereka adalah korban The Bishop. Mereka hanya dimanfaatkan agar Bishop leluasa mencuri ketiga telur emas itu, lalu dijual ke pengusaha kaya asal Mesir. Nolan yang masih jengkel dengan Hartley memanfaatkan suasana ketika makan siang dengan memberitahukan semua tahanan jika Hartley adalah agen FBI. Sempat terjadi perkelahian, namun bisa direlai ketika petugas sipir datang. Setelahnya mereka mendapat kunjungan tak terduga dari The Bishop. Ia mengajak Nolan bekerja sama mencuri telur kedua dan ketiga. Aduh, si telur. Namun ditolak oleh Nolan. Si telur diperebutkan.
Harley memiliki rencana untuk kabur dari penjara, membantu Nolan mencuri telur itu agar nama baiknya kembali, serta Nolan tetap menjadi pencuri nomor 1. Di dalam penjara, Nolan bercerita tentang hubungannya dengan sang ayah yang buruk, karena suatu ketika dulu Nolan dituduh mencuri arloji kesayangan ayahnya. Meski akhirnya tidak terbukti, sang ayah tetap enggan meminta maaf karena telah menuduhnya begitu kejam. Ketika pagi hari tiba, para tahanan mendapatkan tugas memperbaiki tembok penjara. Dengan akal cerdasnya, Nolan menaruh satu batu kecil di antara bebatuan besar itu. Gunanya apa? Simak terus di sini, oke? Dan saatnya pun tiba untuk melarikan diri. Mereka memulai kekacauan di ruangan laundry, berhasil mendapatkan kartu sipir. Lalu mereka keluar dari ruangan itu menuju pintu keluar tahanan. Tiba di tembok penjara, batu kecil yang Nolan taruh itulah yang akhirnya merobohkan semua tembok. Dan ketika mereka keluar, hal yang sangat terkejutkan pun terjadi. Jurang sudah menanti mereka. Mereka pun berjalan secara perlahan menuju helikopter yang berada di seberang jembatan. Aksi mereka tentu telah diketahui para sipir. Segala serangan dikerahkan untuk menangkap mereka, namun tetap gagal. Nolan serta Harley pun berhasil kabur. Di tempat yang berbeda, The Bishop terlihat menyandera seorang intel analis dan memakai komputernya untuk mengirimkan informasi kepada Inspektur Dash jika Nolan dan Harley telah kabur dari penjara. Dibantu seorang kenalan mereka, akhirnya terbang menuju Valencia. Mereka menyusun rencana untuk mengambil telur kedua itu di rumah seorang mafia senjata bernama Soto Foes. Tiap tahun dia gemar melakukan pesta topping di kediamannya. Nolan menjelaskan kepada Harley jika ia telah membuat sebuah teknologi di mana memungkinkan untuk meniru wajah serta suara orang lain. Sebab tempat penyimpanan telur itu terbuat dari titanium yang mustahil untuk diledakkan. Para penjaga akan berotasi tiap 45 detik sekali. Wow. HP si bos mafia pun perlu dicuri karena sebuah kode akan dikirimkan ke HP tersebut. Dari HP itu jugalah mereka akan mendapatkan sidik jari Soto Foes. Tibalah mereka di rumah si bos mafia. Pesta topeng malam itu amat meriah. Harley menyamar sebagai tamu dan Nolan menjadi pelayan. The Bishop juga berada di sana. Ia sempat berdansa dengan Harley agar tak membuat curiga tamu lain. Saat lengah, Harley berhasil mencuri HP Soto Foes. Kemudian Foes terlihat memberikan kata sambutan untuk pestanya. Melihat penjaga yang lengah, Nolan meretas CCTV agar bisa masuk ke ruang penyimpanan. Saat akan membuka pintu, entah kenapa pergerakan mereka terpantau CCTV dan membuat sensor alarm tanda bahaya menyala. Yang lebih tak terduga lagi, Inspektur Das telah berada di sana juga. Dia menyuruh Harley untuk memborgol tangan Nolan. Tapi bukannya diborgol, Nolan malah didorong masuk ke ruangan itu, diikuti oleh dirinya. Di dalam ruangan itu telah terlihat The Bishop juga. Sempat terjadi perkelahian sengit sebelum akhirnya Foes masuk ke ruangan tersebut. Ternyata The Bishop dan Foes telah bekerja sama. Dia nih yang membocorkan jika Nolan dan Harley akan datang mencuri telur emas milik Foes. Kedua pria ini pun diborgol di ruangan bawah tanah. Nolan dipaksa memberitahukan di mana telur ketiga itu berada. Jika menolak, maka Harley yang akan menerima hukuman. Terpaksa, Nolan pun memberitahu The Bishop jika telur emas yang ketiga berada di Mesir juga. The Bishop dan Foes pun bersulang karena berhasil mendapatkan informasi tersebut. Lalu Foes terlihat pingsan karena minumannya telah diisi obat tidur. Telur kedua diambil oleh Bishop. Dasar perempuan. Tak berapa lama Foes bangun, masih sempoyongan. Ia dengan brutal menembak Harley dan Nolan, tapi syukurnya nggak ada yang kena. Dengan susah payah, borgol mereka pun berhasil terlepas, berusaha kabur dari ruang bawah tanah. Mereka malah muncul di arena pertarungan banteng. Foes juga tak hentinya menembaki dari bawah. Tak ada yang bisa dia lakukan selain berlari kencang menuju pintu keluar arena. That's Jeff Goldblum, asshole!
Mereka pun akhirnya berhasil lolos dan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api menuju lokasi telur emas yang ketiga. Nolan kembali mengajak Hartley untuk bekerja sama demi memulihkan nama baiknya. Dan Nolan yang tetap ingin menjadi pencuri nomor satu di dunia, Nolan pun bercerita dari mana ia tahu lokasi telur yang ketiga tersebut. Ia adalah seorang asisten Hitler bernama Runov yang menyukai karya seni, menjelajah dari Jerman menuju Argentina dengan membawa kapal kargo bermuatan 100 ton. Puluhan tahun berlalu, para pemburu harta karun dan detektif banyak yang menelusuri keberadaan kapal berisi bunker tersebut. Ketika suatu hari Nolan berada di kantor sang ayah, dia nggak sengaja menemukan arloji yang dulu membuat mereka bertengkar. Karena kesal, Nolan pun membanting arloji tersebut yang ternyata merupakan peninggalan dari Runov, berisikan petunjuk di mana ia menyembunyikan telur yang ketiga tersebut. 3 hari melakukan penjelajahan di tengah hutan Argentina, mereka belum menemukan lokasi telur itu. Hartley nampak amat kesal dan membanting kompasnya. Bersamaan dengan itu terdengar suara logam tepat di bawah kaki mereka berpijak. Selanjutnya mereka menggali tempat itu dan benar mereka menemukan bunker Runov yang mereka cari itu. Kemudian membukanya dengan bantuan arloji sang ayah yang telah ia perbaiki. Ada begitu banyak barang antik bernilai fantastis di dalamnya, dan tentu telur emas yang ketiga itu milik Cleopatra. Seperti sebelumnya, The Bishop juga telah berada di sana. Ini perempuan kalau udah mencari telur paling cepet ya. Ia sengaja membuntuti Nolan dan Hartley agar bisa mendapatkan telur itu. Seperti biasa, Inspektur Das beserta timnya juga berada di sana dan pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan mobil antik, mereka bertiga berusaha kabur dari kejaran Inspektur Das dan timnya. Hingga di ujung nggak bisa berkutik, mereka pun menceburkan mobil itu masuk ke dalam air terjun. Aduh sayangnya, ketiganya selamat dari derasnya air terjun tersebut. Nolan yang mengira jika Hartley akan menangkap The Bishop benar-benar terkejut melihat dua orang tersebut malah berciuman mesra. Di sanalah Nolan menyadari jika Hartley hanya agen FBI bohongan. Semua telah direncanakan begitu rapi oleh Hartley dan The Bishop. Nolan pun terperangkap sendirian dengan tangan terbogol di tengah hutan tersebut. Kasihan. Singkat cerita, ketiga telur itu pun dijual kepada seorang pengusaha kaya Mesir, yang dimana telur itu ia berikan sebagai hadiah pernikahan putri tercintanya. Pesta itu amat eksklusif, bahkan ada Ed Sheeran, kembaran gue, sebagai guest star-nya. Ketika asik menikmati pesta, tiba-tiba datang Inspektur Das beserta tim dan segera menangkap semua yang terlibat di sana. Hartley dan The Bishop yang menyaksikan hal itu hanya tertawa kecil kemudian pergi dari tempat itu. Scene akhirnya berpindah ke Sardinia, di mana kedua pasangan ini terlihat tengah berlibur sembari menyewa sebuah kapal pesiar mewah. Seorang tamu tak diundang pun hadir di sana. Yah, betul sekali, dia adalah si Nolan. Ia bercerita jika ia telah kabur dari penjara setelah penangkapan kedua di Argentina dan melarikan diri. Dengan niatan membalas dendam, Nolan memberitahu Inspektur Das rekening Hartley, di mana ia menyimpan uang hasil penjualan ketiga telur tersebut. Tak tersisa sepeser pun ketika Hartley mengeceknya. Nolan yang telah merasa impas kembali mengajak mereka berdua untuk bekerja sama mencuri dengan target yang jauh lebih besar. Jika menolak, Nolan akan memberitahukan lokasi mereka sekarang kepada Inspektur Das. Karena memutuskan mau bekerja sama kembali, mereka pun bertiga pergi meninggalkan kapal pesiar itu. Inspektur Das yang telat sampai di sana tentu saja nggak menemukan apapun. Di akhir scene kita akan melihat jika Inspektur Das menaruh stempel red notice terhadap 3 orang tersebut yang menandakan mereka adalah buronan paling dicari dunia. Dan itulah akhir dari film Red Notice ini. Gimana nih menurut kalian? Moga-moga bisa menghibur ya di tengah penatnya aktivitasnya. Jangan lupa juga nih, paling penting nih ya, untuk subscribe
channel ini. Bantu like-nya, share, serta komen film apa yang mau diulas lagi. Karena kalau nggak ada yang like, nggak ada yang share, nggak ada yang komen, channel ini nggak bakalan jalan terus cuy. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan obrolan saya yang tidak berguna ini. Akhir kata aku ucapkan terima kasih. Have a wonderful day and bye-bye semuanya.